wabarakatuh. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk bisa kita sama-sama belajar, yaitu mengenai ilmu yang kami dapatkan waktu pelatihan selama 5 hari di Hotel New Hollywood Pekanbaru mengenai 7 jurus BK hebat. Baik, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini. Kita semua dapat bertemu kembali, tentunya Bapak Ibu rekan pendidik di SMA Negeri 2 Kota Kampar-Hulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sedikit saya memperkenalkan bahwasanya dari kementerian untuk bimbingan konseling ada 7 jurus BK hebat. Jadi kami membahas 7 jurus BK hebat. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya saya akan perkenalkan dengan irama gerakannya. Boleh sama-sama ya? Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Baik, boleh kita masuk ya Bapak Ibu ya ke jurus yang pertama. Jurus BK hebat yang pertama, kenali potensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini dituntut, terutama kami tentunya guru BK dituntut untuk pertama sekali jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, khusus untuk dikenali potensi Bapak Ibu, kami menggunakan aplikasi Aku Pintar namanya. Di aplikasi Aku Pintar ini, kalau kemarin saya praktik baik kepada anak-anak kita di sekolah, itu menggunakan handphonenya masing-masing dengan mencari di Google aplikasi Aku Pintar. Nah, di Aku Pintar ini kita akan menemukan gaya belajar siswa-siswi kita. Di dalam kenali potensi ini banyak ya. Memang dimanapun apapun kita, siapapun gurunya, apapun pembelajarannya, tetap yang paling pertama sekali itu dilaksanakan adalah assessment. Juga need assessment sama Bapak Ibu. Dikenali potensi juga seperti itu. Kita harus melakukan assessment. Di dalam kecerdasan kita Bapak Ibu ada sebenarnya kecerdasan yang berulang namanya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang sudah mempunyai anak di rumah ya,
dan juga tentunya siswa-siswi kita melihat, oh anak ini pintar, belum tentu. Karena kenapa? Yang dikatakan pintar itu Bapak Ibu bukan dia bisa menjawab saat itu. Tetapi seandainya besok di ujian dia tetap bisa konsisten dengan jawabannya, lalu kemudian di semester depannya lagi tetap itu juga jawabannya, itu dia disebut dengan kecerdasan berulang. Itu dia baru disebut dengan pintar yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah ini dia tadi mengenali 3 gaya belajar dengan kita mengetahui potensi dari siswa kita, auditori dan kinestetik. Ini dia Bapak Ibu, melihat, mendengar, dan bergerak. Nah yang kedua tadi setelah kenali potensi, kelola emosi, ya ini dia. Sebenarnya untuk kita memang mantap juga saya rasa ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru mengenali potensi siswa kita, kemudian bagaimana mengelola emosi, terutama diri saya sendiri mungkin ya, sangat bagus pembelajarannya. Sama dalam pelaksanaan kelola emosi Bapak Ibu juga kami menggunakan ARKA. Ya terus. Ya. Dongkol ya. Terima kasih Bu Wilda, boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Wilda, Bapak Ibu. Banyak macam emosi kata Bu Wilda ya. Jengkel, dongkol, sedih itu juga termasuk emosi. Ya, jadi emosi itu bukan hanya satu marah ya, tapi bahagia kita juga salah satu termasuk dalam emosi. Ya. Ternyata tercecer di jalan Bapak Ibu. Ya, terus mogok pula motor Bapak Ibu di jalan. Dengan susah payah Bapak Ibu mendoronglah sepeda motor tadi sampailah ke sekolah. Kegiatan berlanjut ketika Bapak Ibu sampai di kelas, hampir semua murid itu datang tepat waktu. Namun belum sempat suasananya stabil, ada satu orang murid masuk, dia menunduk sambil berkata, "Maaf Pak Bu, tidur, Andi paksa selalu ingin sekolah, tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Jadi Bapak Ibu, bagaimana kira-kira perasaan kita ketika kita sudah di jalan mendapatkan cobaan tadi, ban bocor atau motor mogok, sampai di sekolah bahan ajar kita hilang, sampai di kelas ketika mau mengajar kita mendapatkan siswa kita tidur, ya, dan akhirnya kita mengetahui bahwasanya anak yang tidur tadi ternyata bisa tidur di dalam kelas, pasti ada sesuatu hal. Jadi kita tidak perlu harus langsung buru-buru marah, ya. Ya Bapak Ibu, walaupun kita sebagai seorang guru dituntut profesional, tapi yang namanya kita manusia biasa, tentu emosi itu tetap ada. Namun di kelas, ya, menyadari diri, kita bisa self management, mengelola diri, dan bisa responsible decision making. Dan yang terakhir kita relation skill dan social awareness. Nih ya, seperti yang sampaikan juga kemarin ada self management, mengenali peta emosi kita, ya, yang disampaikan Bu Wilda. Kalau tidak salah kemarin ada otak limbi, ya, ada reptil dan neokorteksnya. Selesai, selamat pendekar, kami melanjutkan ke jurus yang ketiga. Kembali mengatakan setiap pembelajaran itu pasti ada arkanya. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. 4 ini tidak pernah tinggal. Untuk contohnya nanti, berikan kartu lalu tumbang, mereka menyerah. Itu mereka fix mindset. Namun mereka tetap semangat untuk mendirikan kembali menaranya. Dan ketika menara mereka berhasil didirikan, mereka sangat bergembira. Itulah yang disebut dengan, kalau kita buat contoh dari grow mindset Bapak Ibu. Ya, itu sedikit tentang resiliensi. Pertama kita boleh berikan apresiasi. Wah, luar biasa nak, kamu hebat. Kemudian di tengah-tengahnya kita harus koreksi. Kamu luar biasa, namun jangan cukup sampai di sini saja anak-anak ibu,
Bapak, kalian harus tetap semangat untuk lebih meningkatkan lagi prestasinya. Kalian tidak boleh sombong. Karena nggak apa-apa, dia nanti dari menghancurkan mainan itu dia akan punya pola pikir. Dia akan berpikir bagaimana kok bisa contoh mobil-mobilan ini, kok bisa dia berjalan yang pakai remote di mana letaknya. Dia berpikir, dia hancurkan mobil-mobilan itu. Kemudian dia latih nggak bisa lagi. Kita bisa menggunakan sistem burger, Bapak Ibu. Yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi yang seperti ini tadi. Jalin koneksi. Tetap menggunakan arka. Nah, di sini hanya respon. Bapak Ibu, dengar ini dalam kita seperti kami mungkin ya di Ibu, kalau seandainya kalau kami di konseling menyebutnya kan klien ya, bukan siswa. Klien kami itu menangis, kita tidak boleh terbawa suasana menangis. Disitulah peran kita. Sekalipun dia menangis, tentu kita kadang tersentuh hati kita ya. Tapi di sana kita tidak boleh. Kita harus menetralkan posisi kita. Dan juga posisinya di sini adalah walaupun kita lagi konseling dengan adik kita di depan, dia bukan adik, tapi dia adalah klien kita. Kemudian yang G, gangguan hilangkan. Ini kembali Bapak Ibu, makanya kalau konseling itu face to face-nya itu di sebuah ruangan tertutup, biar tidak ada gangguan dari apapun itu, karena biar kita fokus. Kemudian A-nya adalah amati isi pembicaraan. Apa isi dan apa yang disampaikan oleh klien kita? Ya. Kemudian R-nya respon. Biarkan audiens, biarkan klien itu berbicara terlebih dahulu, jangan pernah kita potong. Dari 7 itu ada arkanya. Jadi di sini bangun kolaborasi 6 jurus, dan yang terakhir ini dia menata situasi. Seperti ini tadi, menata situasi. Tetap menggunakan arka, aktivitas refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini kami juga prakteknya, karena banyak praktek di sini daripada materinya kemarin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan saya minta maaf karena mungkin dalam menyampaikan tidak bisa menyampaikan terlalu dalam tentang materi 7 jurus BK hebat ini. Cuman dari saya guru BK tentu ingin kolaborasi yang baik dengan Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, bekerja sama dengan wakil kepala bidang kesiswaan, dan tentunya dengan seluruh Bapak Ibu majelis guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Mudah-mudahan ini terhitung sebagai pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Desi Naika Putri mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.